Kecamatan Paloh memiliki potensi alam yang indah. Selain hutan mangrove yang masih alami, hamparan pohon nipah juga menghiasi pesisir Sungai Paloh, sehingga menambah indah pesona alam dan ekowisata Kabupaten Sambas. Apalagi pada sore hari, pemirsa dapat melihat indahnya sunset dari Sungai Paloh. Pemirsa, menyusuri Sungai Paloh tentunya memiliki kepuasan tersendiri, yang pastinya bagi pecinta lingkungan karena hutan di Paloh masih alami, termasuk bagi mereka yang hobi memancing. Selama menyusuri Sungai Paloh, dipastikan pemirsa dapat melihat langsung aktivitas penghobi mancing teknik casting. Mereka saling lempar lur ke tepian sungai. Apalagi pada hari libur, pastinya akan ramai penghobi mancing teknik casting menyusuri Sungai Paloh. Pemirsa, saat menyusuri Sungai Paloh, tim JSMTP sempat merasakan sensasi strike ikan kerapu. Tentunya sangat mengasyikan, bukan? Yang pastinya, pemirsa tidak akan rugi saat menyusuri Sungai Paloh. Selain banyak pemandangan indah, tentunya akan banyak pengalaman yang didapat selama berpetualang. Tidak sampai di situ saja, pemirsa. Usai melihat aktivitas para penghobi pancing teknik casting, saat menyusuri Sungai Paloh, pemirsa juga akan melintasi objek wisata Batu Bejamban. Oh iya, objek wisata ini sangat disakralkan karena ada kaitan dengan mistik sejarah Kerajaan Sambas. Tapi untuk jelasnya, pemirsa dapat berkunjung ke sana. Menyusuri Sungai Paloh ada keunikannya, pemirsa. Saat di lokasi Batu Bejamban, rasa airnya berbeda, sebab di sini tempat pertemuan antara air asin dan air tawar, sehingga memiliki kesan tersendiri bagi mereka yang menyenangi pertualangan. Pemirsa tahu tidak, kalau di air tawar Sungai Paloh banyak udang rangganya loh. Bahkan tim JSMTP sempat berdialog dan melihat langsung aktivitas nelayan. Selain udang, ikan air tawarnya juga bagus-bagus, sehingga sangat berkesan, seperti ikan ringau yang didapat Ihsan rekan tim JSMTP. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas, mari kita dengar wawancara dengan Bapak Kasman, salah satu nelayan setempat yang sudah 25 tahun bekerja memasang bubu dan memancing udang, serta melestarikan hutan bakau di Sungai Paloh. Jadi profesi saya ini sebagai nelayan nangkap udang sudah kurang lebih 25 tahun gitulah kerja saya. Kemudian yalah hasil dari itu saya menanam bakau dulu, ngambil di tepi-tepi pantai ini untuk istilah melestarikan Pak ya? Ya, di setingga. Jadi istilahnya kerjaan saya tuh dianggap orang istilahnya ngada-ngada gitu Pak. Tahun 2000 kan istilahnya menanam bakau yang tidak ada hasil gitulah. Ya. Tapi menurut saya ini mungkin ada manfaatnya nanti istilahnya tempat undang ya bertelur gitu. Kemudian entah kedepannya mudah-mudahan lah ada manfaatnya gitu maksud saya. Ya SK Bupati 2, SK zaman Burhanuddin. Kemudian Bapak Gubernur Osman Ja'far. Penghargaan berupa apa, Pak? Berupa piagam gitu. Piagam saya ini pelestarian. Ya, pelestarian hutan mangrove. Hutan mangrove sebagai penyelamat gitulah, Pak. Ya. Jadi setelah adanya tsunami lah, Pak, baru istilahnya gencar-gencarnya pemerintah tuh menyuruh nanam bakau gitu. Tapi Bapak sebelumnya sudah melakukan? Sudah melakukan ya. Dari tahun 2000. Ya sebelum tsunami saya sudah melakukan istilahnya penanaman bakau itu. Walaupun istilahnya dianggap orang istilahnya mengada-ngada, kadang-kadang ada cemoohan, tidak ada kerjaan kan Pak Kasman, maka ngambil itu buah-buah bakau itu. Ya maklum lah ya Pak, ya istilahnya orang di kampung itu dianggapnya model tidak ada lah. Bapak sampai dapat penghargaan dari Bupati sama dari Gubernur tuh atas informasi masyarakat atau siapa Pak? Ya dari kantor camat gitu, ada di mana ada masyarakat yang berbuat menanam atau melestarikan lingkungan berupa apa aja lah gitu istilahnya, dari kayu-kayuan atau meranti ataupun sengon gitu. Tapi saya memilih bakau Pak waktu itu ya. Oh iya pemirsa, sebagai informasi, perjalanan dari ibu kota Kabupaten Sambas menuju Kecamatan Paloh ditempuh lebih kurang 2 jam. Sedangkan untuk menyusuri Sungai Paloh dan melihat langsung potensi yang ada di sana, pemirsa bisa menaiki speedboat dari Dusun Setingga
Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, atau juga bisa melalui penyeberangan Cermai. Jika beruntung, pemirsa bisa melihat primata jenis bekantan. Sebab primata ini setiap pagi atau sore hari selalu mencari makan di areal hutan mangrove, terutama makan pucuk-pucuk pohon. Jadi bisa disaksikan langsung saat pemirsa menyusuri sungai menggunakan speedboat. Selain itu, pemirsa juga bisa berkunjung ke objek wisata Batu Bejamban. Karena setiap waktu selalu saja ada yang datang ke lokasi sakral yang dikenal keramat oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Pemirsa tahu tidak, Kecamatan Paloh berbatasan langsung dengan negara Malaysia, baik darat maupun laut, sehingga Kecamatan Paloh mendapat perhatian serius oleh pemerintah pusat. Jadi jangan kaget saat menyusuri Sungai Paloh, pemirsa akan melihat dermaga megah di penyeberangan sempit Cermai. Bahkan kapal feri penyeberangannya sangat besar. Jadi bagi yang menggunakan roda 4, tidak perlu khawatir jika ingin berkunjung ke wilayah perbatasan antara negara.